Salam jumpa kembali bagi saudara. Hari ini kita kembali masuk pada pelajaran filsafat untuk tingkat 2C. Dan kita akan membahas soal filsafat bercorak Jawa yang ditulis oleh Bakri, Syamsul Bakri, dan akan dilaporkan oleh beberapa teman kita. Semoga dari laporan bacaan mereka terinspirasi kita untuk memahami filsafat timur dan filsafat Jawa dan Islam. Selamat sore bagi kita semua. Kalau nggak bingung. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat. Sehat, Pak. Kita menunggu teman-teman kita ya. Baik, Pak. Maka terjadilah Baik, kita akan segera memulai perkuliahan kita. dulu ada peribahasa yang mengatakan Namun sebelumnya kita akan mendengar ada beberapa pengumuman. Yang pertama, 2 minggu yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan materi kelompok, dan
aturan yang telah kita sepakati ialah bahwa materi itu akan diberikan 1 minggu sebelum perkuliahan. Itu artinya bahwa minggu depan kelompok 1 sudah harus memberikan materinya kepada kita. Hari Rabu yang akan datang, jam 18.00 terakhir ya. Itu yang pertama, sehingga tidak ada alasan nanti Pak kami tidak tahu, nggak lupa, kami belum kerjakan, itu tidak bisa lagi. Jadi harus diingat ya, ini sudah mengingatkan kita bahwa minggu depan kita akan memasuki penyerahan tugas untuk materi kelompok. Yang pertama, yang kedua, minggu depan kita akan membahas terakhir laporan baca. Karenanya kalau ada saudara-saudara yang belum memberikan laporan baca, mohon supaya melaporkan diri kepada saya, supaya dia didaftarkan masuk kepada laporan baca yang terakhir. Nah, sehingga nanti dia tidak ada alasan, Pak, saya tidak punya waktu untuk perbaikan, tidak punya kesempatan, ada kesempatan sekarang. Karena nanti kalau tidak ada laporan baca dia, maka nilai dia tentang tugas-tugas berkurang. Karena tugas-tugas itu kan 2. 1 laporan baca pribadi, 1 laporan kelompok atau tugas kelompok. Jadi 2. Jadi nanti ini dibagi di jumlah baru bagi 2. Itulah nilai tugas dengan bobot 25%. Nah, jadi kalau dia tidak punya 1 laporan baca, nanti baru laporan tugas kelompok itu nilainya dibagi 2 dan itu akan pasti rendah. Begitu ya. Jadi supaya sekarang yang belum memberikan laporan baca supaya melapor segera. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tentu ya dalam rangka mempersiapkan ujian akhir semester, silakanlah sekarang mulai mengerjakan tugas laporan materinya ya, materi. Jadi materi untuk ujian semester kita nanti ialah buatlah tulislah sebuah filsafat ya. Ini suaranya nggak jelas. Apakah jelas suara saya semua? Kurang keras. Kurang Pak, karena ada suara lain yang terdengar Pak. Oke. Mengikuti seminar konferensi internasional. Ini sudah kedengaran? Sudah. Sudah Pak. Sudah ya. Saya mengikuti seminar internasional dalam penulisan karya jurnal ya, jurnal internasional 2 hari ini, selama 2 hari 2 sampai 3 November, the 5th Conference International of IAKPN Tarutung. Jadi ini sudah hari kedua dan nanti biasanya setelah mengikuti konferensi ini maka artikel kita akan disubmit di jurnal internasional, lalu kita akan menerima surat sebagai keynote speaker dan juga speaker atau invite speaker dalam konferensi ini. Oke, saya lanjutkan lagi bahwa nanti tugas ujian akhir semester kita ialah buatlah sebuah artikel ya yang berkaitan dengan filsafat timur. Jadi terserah. Jadi jangan ada yang sama. Ditulislah sebuah makalah atau paper yang berkaitan dengan filsafat timur. Boleh dari daerah masing-masing, boleh dari daerah orang lain. Misalnya pandangan orang Bugis tentang anak-anak, misalnya tentang kakek-kakek, terserah. Yang penting ada nilai-nilai filsafatnya. Nah, atau tentang Batak juga boleh. Bagaimana filsafat orang Batak tentang mengukal holi contoh. Atau bagaimana filsafat orang Batak tentang menjaga alam gitu ya, terserah. Tulislah bagian-bagian mana yang menjadi filsafat. Itu nanti paper akhir. Jadi kalian pada akhir semester nanti menuliskan paper yang berkaitan dengan filsafat timur. Boleh, filsafat timur itu kan luas, mulai dari India,
China, Cina, Tiongkok ya, sampai ke Jepang, ke Indonesia. Nah, itu bagian dari filsafat. Ya, itu pengumuman. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, silakan penting membuka berdoa dan menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, terima kasih. Silakan. Siapa yang mau berdoa? Boyan itu sulit. Lorenza Hutasoy tadi ya. Silakan Lorenza. Apakah dengar Lorenza Hutasoy? Baik, Pak. Baiklah, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas menyertamu pada saat ini. Kami masih merasakan citaran kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, yaitu belajar filsafat Barat, filsafat Timur, karena Engkau memberkati kami. Kepada Bapak dosen kami, berikan mereka kesabaran agar bisa mengajar kami dengan baik. Kepada orang tua kami, bantu mereka berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Filsafat Timur ya. Oke. Baiklah. Kita akan masuk dari lanjutan perbincangan kita melihat lebih dalam lagi soal filsafat Timur, khususnya dalam pemikiran Islam di Jawa. Kali ini kita akan mendengar presentasi dari 6 orang yang akan memberikan kita wawasan baru tentang hasil bacaan mereka. Jadi cobalah nanti hasil bacaan itu jangan membaca teks lagi, tapi apa yang kau tahu tentang yang kau baca itu aja sampaikan, ya, supaya jangan berbelit-belit nanti. Waktunya 5 menit satu orang. Nanti kita akan mulai dari si Richard. Ini kok si Richard duluan ya? Iya Pak, saya pertama Pak. Richard duluan ya? Iya Pak. Oke, silakan Richard. Untuk Saudari Mona, mohon di share screen hasil presentasi saya. Tolong dijadiin apa Pak, biar bisa screen. Sudah, silakan aja. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil bacaan kami mengenai kebudayaan Islam bersorak Jawa, adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Yang pertama itu kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dalam berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya Islam. Hal inilah yang diminati oleh penyebar Islam dalam menyebarkan agama Islam, yaitu dengan cara beradaptasi mengenai kebudayaan Jawa, sehingga kebudayaan atau budaya asing Islam ini diterima oleh kebudayaan Jawa tanpa melakukan konfrontatif, melainkan kebudayaan Islam itu memperkenalkan dirinya dan berbaur dengan kebudayaan Jawa. Yang kedua, proses adaptasi. Islam Jawa secara sosiokultural adalah merupakan subkultural dari bagian dari budaya di tanah Jawa. Masyarakat Jawa yang dimaksud di sini adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipilah dalam 3 kategori. Kebudayaan Banyumas atau yang kedua Magelang dan Banyumas atau Dulungmas, dan kebudayaan Nagari Agung. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai kejawen. Islam kejawen terlahir dari dialektika kesejarahan antara Islam yang universal dengan kebudayaan Jawa yang inklusif menerima tradisi dan kebudayaan asing. Warna mistik Islam ini tidak begitu saja hasil dari
tanpa adanya tidak lepas dari peranan para wali atau wali songo. Wali songo menyebarkan agama Islam menggunakan metode maudiho hasanah wa wajadah bilatihiyah asah. Metode ini diambil dari Al-Quran dalam menghadapi para tokoh seperti lurah, bupati, adipati, raja maupun para bangsawan. Kedua, selanjutnya, begitu juga di daerah Mataram. Islam perpaduan dan adaptasi kultural Islam dengan budaya lokal semakin kental, sehingga corak kultural keberagaman ini dikenal sebagai sebutan Islam Kejawen. Pada masa kesultanan Mataram Islam telah muncul buku-buku keagamaan bernaskah Jawa, baik yang merupakan gubahan dari tulisan-tulisan para sufi dari Sumatera seperti Hamzah, Pansuri, Syamsuddin, Pasai Narasau, Pasai, dan Abdul Rauf. Jadi proses adaptasinya adalah dengan cara berbaur dengan budaya tersebut tanpa harus menghilangkan budaya Jawa. Itu yang bisa kami tangkap. Dengan adanya itu, kultur inilah kemudian menyebar Islam di Jawa dengan diwarnai dengan nuansa akhlak tawasub dan dengan simbol-simbol Jawa. Yang ketiga, nuansa tasawuf. Sejak saat inilah budaya Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan mistisisme Islam Jawa yang syarat dan muatan sufistik mulai berkembang. Seperti buku-buku atau serat Jawa kuno dengan bahasa Kawi dan Sanskerta, kitab-kitab berbahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu, serta kitab tawasuf dalam bahasa Arab dari Timur Tengah mulai digubah dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi seperlunya terhadap alam pikiran Jawa. Contohnya itu Serat Centini Ayang ditulis oleh Yoso Dipuro II, Ronggo Sutrasano, dan RNG Ronggo Warsito. Yang kedua juga ada Serat Wirid Hadayat Jati karya RNG Ronggo Warsito, dan Serat Pulengreh karya Pakwe Buno IV, dan serta Wedatama karya Kaga PAA. Selanjutnya, masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol. Contohnya adanya hybrid of culture, pencakupan budaya dari berbagai tradisi yang kemudian memunculkan karya-karya intelektual dan sastra yang menakjubkan dalam khazanah pemikiran mistisisme Jawa. Dalam kitab Wedatama juga terdapat ajaran sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Di antara indikasi itu adalah inti ajaran yang ditekankan oleh serat ini, yaitu ajaran penyembahan atau ritual 4 tingkat atau sembah catur. Istilah sembah catur ini pada dasarnya berasal dari ajaran tasawuf Islam klasik era kekhalifahan Abbasiyah di Bengat, di mana penekanan terhadap tingkat ilmu yaitu syariat atau ritual, badani lahiriah fikih, syariat ritual batiniah perjalanan mistis, hakikat intisari kosmos, realitas hakiki kenyataan tentang kebenaran, dan marifat yaitu pengenalan langsung tanpa perantara. Sebagaimana mistisme Islam pada umumnya, Islam Kejawen yang bercorak etis mistis ini dijadikan metode intuisionisme yang mencapai kebenaran dan melihat realitas dengan intuisi. Kultur mistisme Islam Kejawen kendati mendapat tantangan dari adanya modernitas dan globalisasi, ternyata memiliki sikap tangguh yang dibuktikan. Sudah cukup ya. Baik, Pak. Sudah habis waktunya. Sekarang Ridho. Silakan. Silakan Ridho. Halo Pak, udah Pak. Silakan. Baik, saya akan
memaparkan hasil laporan baca saya mengenai kebudayaan Islam bercorak Jawa atau adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Pendahuluan, agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dalam perspektif antropologi budaya, setiap manusia dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari upaya menafsirkan objek yang memahami dan menginterpretasikan suatu objek yang dimana terdapat agama dengan kondisi historis dan tradisi yang melingkupinya dalam kesejarahan Islam. Kedua, kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa atau Wong Jawa, memiliki kecakapan kultural dan beradaptasi dengan berbagai bentuk basis pada moralitas harmonisasi kehidupan. Yang kedua, proses adaptasi. Islam Jawa secara sosio-kultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya di Tanah Jawa. Istilah Tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam sub budaya Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipisahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran di sepanjang Pantura, kebudayaan Bayumas, Kedu, Magelang, dan Bayumas atau Dulang Mas, dan kebudayaan Nagari Agung, kebudayaan Karaton. Apa yang terjadi di Jawa jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Aceh sebelumnya. Aceh adalah bagian dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Ketika Aceh tidak ada tradisi yang bersinergi dengan budaya Buddha. Pada masa Kesultanan Mataram Islam, telah muncul buku-buku keagamaan bernaskah Jawa, baik yang merupakan gubahan dari tulisan-tulisan para sufi dari tanah Sumatera seperti Hamzah Fansuri. Karya-karya kreatif para wali di Jawa, prestasi yang cukup gemilang dalam proses pribumisasi Islam adalah kemampuan para dail dan antara corak tawasuf falsafi dari Sumatera dengan corak tawasuf amali dan para wali. Yang ketiga, nuansa tasawuf. Budaya Islam lebih dikenal dengan mistisme Islam Jawa yang serat dengan sufistik yang berkembang pesat. Buku-buku atau serat Jawa kuno menggunakan bahasa Kawi dan Sanskerta dengan mengadaptasi seperlunya kitab-kitab berbahasa Melayu ditulis dengan bahasa Arab atau Arab Melayu. Sebagai contoh, karya-karya kreatif memperkaya khazanah dan perkembangan budaya Islam atau Islam Kajawen adalah serat Centini Ayang yang ditulis oleh Yosodipuro, Runggo Sustrasno, dan Runggo Warsito mewarnai kesusastraan Islam Kejawen ini dengan kitab-kitab dan sastra karya para wali. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak administik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kawalen atau kewalian zaman wali. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman Kawalen. Dalam unsur-unsur falsafi dapat dikemukakan dalam surat Wirid Hadayati Jati, terutama yang menyangkut atau martabat 7 dalam proses emnasai atau ta'ayun, sedangkan laku-laku mistik dan jenjang perjalanan spiritualitas dapat dikemukakan dalam serat Centini. Kultur mistisisme Islam Kejawen kendati mendapat tantangan dari adanya modernitas dan globalisasi, memiliki sikap tangguh yang dibuktikan eksistensinya hingga dewasa ini. Kebudayaan Islam Jawa merupakan
subrifan kebudayaan Islam. Walaupun terdapat pengaruh yang lebih besar dari kebudayaan Melayu, namun identitas khas Jawa masih dapat dikenali sekaligus pembeda dengan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu sendiri merupakan bagian dari kebudayaan Islam, sebagaimana kebudayaan Aceh, Persia, Turki, dan Afrika Hitam. Dapat diambil kesimpulan bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai sendiri bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasi dalam berbagai kultur masyarakat. Waktunya sudah habis. Kita berikan waktu kepada Ririn ya. The question is, how Christian mission is understood in the context of the Indonesia? Silakan Ririn. Dr. Untuk saudara Rinaldi, tolong share materinya. Konteks Indonesia, karena Indonesia Islam terbesar di seluruh dunia, saya melakukan penelitian Kebudayaan Islam bercorak Jawa, adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa oleh Samsyul Bakri. Pendahuluan, agama Islam diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Umat Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Hal ini berarti bahwa manusia dan masyarakat memiliki kemampuan memahami dan menginterpretasikan suatu objek atau termasuk agama dengan berbekal pada kondisi historis dan tradisi yang melingkupinya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa. Isi dalam kesejarahan Islam, agama mendapat banyak tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, yang disebabkan dengan perbedaan kultur-kultur masyarakat dan tantangan-tantangan yang tidak harus ditanggapi secara konfrontatif tetapi dapat mengambil jalan adaptif kompromis. Islam muncul dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa. 2.1 Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Bahkan tradisi-tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan dalam upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam, seperti upacara kehamilan atau mitoni, kematian, kehitanan, selamatan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lainnya. 2.2 Proses adaptasi. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat terbagi dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran atau di sepanjang Pantura, kebudayaan Bayumasa atau Kedu, Magelang, dan Bayumas atau Dulung Mas, dan kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan Karaton yang meliputi Karasidenan, Surakarta, Yogyakarta, Madiun. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Warna budaya Jawa makin mengental ketika Kesultanan Mataram terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. 2.3 Nuansa tasawuf. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun masih eksis karena para dai awal menjaga eksistensi tradisi Jawa
dan simbol-simbol yang dimilikinya sebagai media sekaligus metodologi dalam penyampaian pesan moral Islam. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman kewalen atau kewalian zaman wali. Kendati mulai terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman kewalen. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Di dalam Islam terdapat ajaran universal yang multa dan nilai-nilai religius yang adaptif yang dapat dikompromikan dengan budaya lokal dan kondisi sosio-historis masyarakat tanpa harus kehilangan substansi keislamannya. Kesimpulan, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Islam dan budaya lokal yang saling mendukung terhadap perkembangannya karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasi dalam berbagai kultur masyarakat. Corak keberagamaan yang sufistik dalam Islam Jawa merupakan perpaduan mutualistik antara Islam dengan kebudayaan Jawa yang fondasi epistemologis dan asiologisnya sudah diletakkan oleh para dai yang melakukan islamisasi awal di tanah Jawa. Demikianlah laporan bacaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang Rinaldi, semua silakan. Baik, kebudayaan Islam bercorak Jawa. Pendahuluan, agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi keseluruhan sekalian alam. Fungsi tersebut mengadakan pentingnya misi penyebarluasan Islam, sehingga umat Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan tepatnya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Artinya bagaimana nilai-nilai luhur agama itu termanifestasi dalam realitas kehidupan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsirkan sesuai bahasa dan tradisi lokal. Dalam perspektif antropologi budaya, setiap manusia dan masyarakat tidak dapat menghindar diri dari upaya menafsirkan objek yang disandarkan pada kondisi historis yang mempengaruhinya. Tantangan-tantangan tidak harus dihadapi secara konfrontatif, tetapi dapat mengambil jalan aktif dan kompromis. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Namun demikian, atas kepekaan intelektual dan kultural para wali Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun, aktif dan tidak konfrontatif dengan budaya kejawen asli maupun Jawa Hindu. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural, sehingga sosiologis akan lebih mudah diterima di masyarakat Jawa. Dengan merujuk pada historis demikian, maka dakwah wali dan pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah melalui proses kultural yang kompromis. B. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa, Wong Jawa, yang memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Hal ini terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa yang berbasis pada moralitas, harmonisasi, kehidupan karakter masyarakat Jawa yang aktif, adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menghadapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Jawa ini berlangsung dewasa. Walaupun akhir-akhir ini muncul gerakan neo-puritan yang ingin melakukan publifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa, akan tetapi formasi kebudayaan Jawa Islam yang sudah berbentuk masih tetap eksis. Bahkan tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang semakin berkembang.
Hal ini ditunjukkan dalam upacara-upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam seperti upacara kehamilan atau mitoni, kematian, khitanan, selamatan, padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa lainnya. Ketika Aceh menganut agama Buddha, maka masyarakat Aceh menerima Buddha sepenuhnya, seolah-olah tidak ada tradisi Aceh atau lokal yang bersinergi dengan budaya Buddha. Kedatangan Islam di Aceh kemudian menghapus konsistensi sejarah sebelumnya, sehingga sisa-sisa kebudayaan Aceh dan Buddha menghilang tanpa bekas. Artinya di Aceh tidak ada sinkronisasi dan relasi yang mutualistik antara kebudayaan lokal dan kebudayaan asing yang datang. C. Proses adaptasi. Islam Jawa secara sosiokultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya Tanah Jawa. Istilah Tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa, karena Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang tidak termasuk dalam subbudaya Jawa seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda, budaya Betawi dengan bahasa Melayu, dan budaya Madura dengan bahasa Madura. Secara garis besar kebudayaan Jawa dapat dipilahkan dalam 3 kategori, yaitu kebudayaan pesisiran, kebudayaan Bayumas, dan kebudayaan Nagari Agung. Warna budaya Jawa semakin mengental ketika Kesultanan Mataram menjadi 2, yaitu Kerajaan Mataram dan Surakarta. Yang D. Nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol. Religitas tampak dalam perilaku dan adaptasi istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Berbagai ajaran dan pesan moral sering dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun makin eksis, karena pada dari awal menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimilikinya sebagai media, sekaligus metodologi dalam penyampaian pesan moral Islam. Maka tidak heran kalau pesan moral Islam awal juga menggunakan bahasa simbolik seperti tembang, seni, dan berbagai tradisi lokal. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kewalen. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan maupun substansi mitisme dan etika, Jawa tetap eksis pada zaman Kewalen. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Sikap adaptif dan kompromis pada para wali dan dai di era Kesultanan Demak ini merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam Jawa. Unsur tasawuf falsafi dapat ditemukan dalam syarat hidayat jati, terutama yang menyangkut martabat 7 dalam proses emanasi atau ta'ayun. Sedangkan laku-laku mistik dan jenjang perjalanan seperti proses dapat ditemukan. Waktunya. Baik, Pak. Sekarang waktunya Tabita ya. Baik, Pak. Silakan, Tabita. Untuk Saudara Rinaldi, boleh di-share screen? Silakan. Rinaldi, apakah kamu mau share screen apa tidak? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kebudayaan Islam bercorak Jawa dalam konteks adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa oleh Samsul Bakri. Pendahuluan, agama Islam diturunkan untuk berguna menjadi petunjuk bagi manusia sebagai rahmat. Fungsi tersebut menjadikan pentingnya misi penyebarluasan Islam, sehingga Islam memiliki misi di dalam masyarakat untuk menyebarluaskan sehingga mencapai keabadian yang universal.
Yang menjadi persoalan ajaran agama Islam adalah di mana ajaran agama bergumul dengan budaya lokal dan ditafsir sesuai bahasa dan tradisi lokal. Yang kedua itu isi, yang pertama kecakapan kultur masyarakat. Pada konteks kecakapan kultur masyarakat Jawa, ini dikenal memiliki sifat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke dalam wilayah Jawa. Pada kecakapan karakter masyarakat Jawa mudah beradaptasi dan memiliki kerjasama dengan berbagai budaya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Jawa dapat menggenapi masuknya Islam ke dalam proses adaptasi ini. Kemudian memunculkan sikap-sikap yang mutualistik dan bahkan sinkretik. Relasi hubungan mutualistik antara Islam dan kebudayaan Jawa ini berlangsung hingga dewasa ini. Walaupun akhir-akhir ini muncul gerakan neo-puritan yang ingin melakukan purifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa. Akan tetapi fondasi kebudayaan Islam Jawa yang sudah terbentuk masih tetap eksis. Bahkan tradisi-tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan dalam upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam seperti upacara kehamilan atau mitoni, kematian, kehitanan, selamatan pudi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lain. Yang kedua itu proses adaptasi. Istilah Jawa dipakai untuk tidak menyebutkan Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa terdapat banyak budaya. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang melahirkan kebudayaan pesisir sepanjang Pantura, kebudayaan Banyumas, Kedua Magelang, dan Banyumas atau Duluang Mas, dan kebudayaan negari agung atau kebudayaan keraton yang meliputi Krisidental Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Magelang. Dengan demikian, kebudayaan Jawen merupakan kebudayaan yang sering disebut dengan beberapa kebudayaan ini. Dari kedua wilayah di mana Yogyakarta dan Surakarta inilah mulai kebudayaan tradisi kejawen berkembang. Istilah Islam dipakai dalam tradisi kebudayaan sebagai bentuk perpaduan sinkretik mutualistik sekaligus menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas Puritan maupun identitas Jawa. Berdirinya Demak adalah sebagai kerajaan pertama Islam di Jawa merupakan realitas politik di mana politik Jawa Islam dalam menggeser kekuatan Jawa Hindu Majapahit. Kendati umur kerajaan Demak tidak panjang, kemudian pusat kerajaan berpindah ke Pajang atau Kartasura. Namun politik kultur yang ditanamkan oleh para wali dan era Demak ini tidak pernah berhenti. Warna budaya Jawa terus semakin mengental, terutama pada Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Setelah kerajaan eks Mataram ini, di Surakarta pecah menjadi Kasunan dan Mangkunegara. Pada masa era inilah antusiasme politik telah bergeser ke antusiasme kultur. Hasil dari proses adaptasi ini kemudian memunculkan sikap-sikap yang mutualistik dan bahkan sinkretik. Yang ketiga, nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh dengan simbol. Berbagai ajaran dan moral sering dinyatakan dalam simbol-simbol. Budaya Jawa yang umumnya bercorak animistik mulai berubah menjadi berwarna sejak zaman Kawalen atau Kawelian Jawa Wali. Unsur tasawuf filsafat dapat dikemukakan dengan surat wirid hidayat jati, terutama yang menyangkut martabat 7 dalam proses animasi ta'ayun atau ta'ayun. Dalam Alkitab Wedatama juga terdapat ajaran-ajaran sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Di antara indikasi ini adalah inti ajaran yang ditentukan dalam serat ini, yaitu penyembahan ataupun ritual, 4 tingkat ataupun sembah catur. Istilah sembah catur ini pada dasarnya berasal dari ajaran tasawuf Islam klasik era kekhalifan Abbasiyah dan Baghdad, di mana perkenaan terhadap tingkatan ilmu yaitu syariat atau ritual badani lahiriah fikih atau tahirat ritual batiniah atau perjalanan mistik, dan ma'arif atau pengenalan langsung tanpa pengantara begitu penting bagi para penempuh laku spiritual. Namun bahwa mengkuono
4. Membungkus tasawuf dalam konteks kultur Jawa. Istilah jimat Kalimasada yang menjadi jimat Pantaweda sang tetua pendawa yang sekaligus Raja Amarta adalah merupakan kreatif wali dalam adaptasi kultur. Oke, waktunya sudah habis. Silakan Tasya ya, Tasya Bintu. Saudara Mona boleh share screen-nya. Baiklah, terima kasih buat kesempatan yang ada. Di sini saya akan membacakan hasil laporan baca saya yang berjudul Kebudayaan Islam Bagaimana Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa. Yang pertama, agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Fungsi ini tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebarluasan Islam sehingga umat Islam memiliki kewajiban yang menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan peradaban. Nah, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan yang berbeda-beda antara daerah dari yang satu dengan lainnya disebabkan perbedaan kultur masyarakat yang berbeda. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu dan Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologi akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa. Yang pertama adalah kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa atau sering disebut dengan kata wong Jawa, memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Apalagi para dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif sehingga akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Yang selanjutnya, yang kedua adalah proses adaptasi. Secara sosiokultural, Islam Jawa merupakan subkultur dan bagian dari budaya di Tanah Jawa. Istilah Tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam subbudaya Jawa seperti misalnya budaya Sunda, budaya Betawi, dan budaya Melayu. Dan Jawa yang dimaksud di sini adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa dan menopang kebudayaan Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa yang dipilahkan dalam 3 kategori identitas yaitu kebudayaan pesisiran, kebudayaan Banyumas, dan kebudayaan Negeri Agung yang meliputi eks-Karesidenan, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, dan Kediri, dan Malang. Istilah Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik mutualistik yang menjadi identitas tersendiri. Berbeda dengan identitas Islam Puritan maupun identitas Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Islam kejawen terlahir dari dialekta kesejahteraan antara ajaran Islam yang universal dengan kebudayaan Jawa yang inklusif menerima tradisi kebudayaan asing. Islamisasi di Tanah Jawa yang dilakukan oleh 9 wali secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Dan yang ketiga adalah nuansa tasawuf. Budaya Islam di Jawa sejak saat inilah lebih dikenal dengan mistisme Islam Jawa dengan syarat dan muatan sufis mulai berkembang pesat karena buku-buku Jawa kuno dengan berbagai bahasa pada saat itu diubahkan ke dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi seperlunya terhadap alam pikiran Jawa tanpa kehilangan substansinya. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dengan penuh simbol. Hal ini terlihat dalam perilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun masih eksis. Karena para dai menjaga eksistensi tradisi Jawa dengan simbol-simbol yang dimilikinya sebagai media sekaligus metodologi dalam penyampaian pesan moral Islam. Maka tidak heran lagi kalau pesan moral Islam awal juga menggunakan bahasa simbolik seperti tembang, seni, dan berbagai tradisi lokal ataupun upacara adat. Unsur tasawuf falsafi dapat ditemukan dalam serat Wirid Hidayat Jati, terutama yang menyangkut martabat 7 dalam proses emanasi atau ta'ayun, sedangkan laku-laku mistik dalam dan jenjang perjalanan spiritualitas
dapat ditemukan dalam Serat Centini. Ini adalah sekedar contoh kecil dari adanya hybrid of culture. Di era Demak, para wali telah melakukan penggubahan dan penggantian simbol-simbol Hindu menjadi Islam khas Jawa. Seperti misalnya Jimat Kalimasada yang menjadi Jimat Pundaweta, sang tetua Pundawa yang sekaligus Raja Amarta adalah merupakan karya kreatif wali dalam adaptasi kultural. Sebagaimana mistisme Islam pada umumnya, istilah kejawen yang bercorak etis mistis ini menjadikan metode intuisionisme, yaitu mencapai kebenaran dan melihat realitas dengan intuisi. Di dalam Islam terdapat ajaran universal yang mutlak dari nilai-nilai religius yang adaptif dan dapat dikompromikan dengan budaya lokal dan kondisi sosio-historis masyarakat tanpa harus kehilangan substansi keislamannya. Yang terakhir adalah penutup. Dalam Islam, kejawen bukanlah suatu aliran keagamaan, tetapi hanya produk adaptasi di dalam kultur masyarakat Jawa. Karena nilai-nilai Islam bersifat universal, sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Corak keberagaman yang sufistik yang ada dalam Islam Jawa merupakan perpaduan antara Islam dan kebudayaan Jawa. Demikian hasil laporan berita saya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, kita telah mengakhiri semua pembacaan laporan kita hari ini. Dan tentu apa yang kita dengarkan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran kita hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya corak dari kebudayaan Islam di kebudayaan Jawa yang dituliskan oleh Samsul Bahri. Ya. Oke. Tapi memang harus saya sampaikan kesan saya selama ini sudah laporan baca yang kelima ya, kesan saya ya. Belum ada yang sampai pada tahapan mengerti apa yang kita tulis. Padahal tujuan dari laporan baca ini adalah bagian dari proses belajar ya, bagian dari pada proses belajar supaya mahasiswa itu mampu belajar sendiri, memahami sendiri, memasukkan ke dalam pikirannya sendiri. Kalau misalnya dosen yang mengajar seperti ini, berapa persen lah dia masuk ke dalam otaknya? Mungkin sekitar 10%. Itu kalau dia diajar oleh dosen manual. Tapi kalau dia yang membaca, menulis, memahami, diharapkan dia dapat 20-25%. Lalu ditingkatkan lagi nanti kalau dia masuk dalam tugas kelompok. Karena itu sudah ada teman berdiskusi, berdialog, dia masuk ke pemikirannya itu sekitar 25-30%. Nah, sehingga proses pembelajaran itu tidak lagi seperti masa SMP SMA, guru yang mengajar terus, tapi dalam perkuliahan itu aktiflah mahasiswa terlibat dalam proses belajar itu. Dia punya kemampuan belajar mandiri, belajar bersama, dan belajar dengan dosen. Itu harapan. Ini sudah 5 laporan baca, tetapi tahapan yang kita harapkan itu belum tampaklah dari hasil kalian. Saya kurang tahu nanti dalam pembacaan yang ke-6 akan ada perubahan yang signifikan. Tapi saya yakin masih tetap sama. Kalian ini hanya meng-copy paste dari apa yang dituliskan oleh penulis yang saya berikan buku-bukunya, bacaannya. Kalian copy paste, lalu pindahkan ke paper kalian. Itu saja kerjanya. Lalu tiba pada saat kuliah, kalian bacakan apa yang kalian tuliskan. Tapi sama sekali kalian tidak mengerti apa yang kalian tulis dan kalian baca. Sama sekali tidak mengerti. Mau kita test case? Coba
Ini Tasya yang baru saja membaca. Apa yang kau pahami dari tulisan-tulisan Syamsul Bakri itu dengan bahasa sederhana, singkat? Apa yang kau mengerti dari tulisan Syamsul Bakri? Baik Pak, yang saya pahami dari laporan baca saya kali ini adalah bagaimana Islam itu awalnya masuk ke dalam tanah Jawa, bagaimana masalah-masalah kultur yang dihadapinya gitu dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh beberapa tokoh gitu Pak. Richard, apa yang kau tahu dari apa yang kau baca dari tulisan Syamsul Bakri? Baik Pak, yang saya ketahui bahwasannya penyebaran agama Islam untuk masuk ke kebudayaan Jawa itu tidak dilakukan secara paksa ataupun tidak menghilangkan budaya Jawa tersebut, tapi para dai atau para wali beradaptasi dengan kebudayaan Jawa sehingga kebudayaan Jawa itu kebudayaan Islam diterima oleh masyarakat Jawa dan terjadinya akulturasi. Mungkin begitu saja dari kami, Pak. Tabita, apa yang kau tahu? Yang saya tahu dari hasil bacaan ini Pak, di mana masuknya agama Islam ke dalam masyarakat Jawa itu melalui adaptasi. Kenapa bisa beradaptasi? Karena kultur Jawa itu memiliki kesamaan dengan sebagian ajaran daripada Islam ini, Pak. Jadi masuknya Islam itu ke dalam Jawa, masyarakat Jawa itu begitu mudah proses adaptasinya melalui kultur budaya, gitu Pak. Rido, apa yang kau tahu? Saya dapat mengetahui Pak bahwa agama Islam itu masuk Jawa memiliki ciri-ciri yang dimana mempunyai kultur adaptasi gitu Pak. Masuknya Jawa itu mempunyai adaptasi yang sangat apa Pak? Sangat unik Pak, yang dimana masyarakat udah cukup udah. Islam itu masuk Jawa Pak. Ririn, apa yang kau tahu? Dari laporan baca ini kan Pak, masuknya agama Islam di kebudayaan Jawa dengan adanya perbedaan-perbedaan kultur dan budaya asing gitu Pak. Oke, Rinaldi, apa yang kau tahu? Dari laporan baca ini Pak, saya mengetahui bahwa agama Islam itu dahulunya masuk ke dalam Jawa itu memiliki beberapa tantangan. Namun agama Islam itu juga beradaptasi dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa. Selain daripada itu, masuknya Islam ke Jawa ini memiliki pengaruh besar. Meskipun ada pengaruh dari kebudayaan Melayu, namun identitas Jawa masih dapat dikenali. Itu Pak. Nah itu, ya, jadi itu bukti ya. Kalian aja udah baca, nggak nyampe pesan itu loh. Nggak begitu mengerti kalian apa yang kalian tulis, sehingga kalian hanya membaca apa yang kalian tulis saja, copy paste dari bacaan itu masukkan ke paper kalian, edit sedikit, potong, lalu kalian baca. Tapi nggak ada di sini masuk, nggak ada, nggak ngerti. Kalian yang kalian tulis itu aja pun kalian nggak ngerti. Gimana kalian mau jadi pintar, mau jadi sarjana teologi yang handal nantinya di lapangan? Sulit. Disuruh kalian belajar mandiri, ya ternyata hasilnya gini aja. Apalagi yang tidak baca. Saya yakin tidak semua baca. Coba Julianto, apa yang kau ketahui tentang tulisan Syamsul Bakri ini? Julianto. Hidupkan mic-mu. Yang saya ketahui Pak, kalau filsafat Jawa itu masuknya ke Islam itu adanya adaptasi yang sangat unik, yang berbeda pendapat juga, gitu Pak. Asbun namanya itu. Nggak ngerti kau apa yang kau katakan.
Asbun. Ya, itu contoh lain. Coba Albert, apa yang kau tahu? Albert, apakah kau masih di sini, kawan? Albert Haryanja. Halo Albert. Oh, enggak di sini, dibuang aja dari sini. Enggak di sini, dia ngapain di sini? Oke, kita remove aja dia. Ayo, bagaimana menurutmu? Apa yang kau tahu tentang tulisan siapa ini, Samsul Bahri? Silakan Ayu. Ayu? Nggak di sini juga. Ada yang bernama Ayu di kelas kita kan? Ada, Pak. Udah keluar dia. Ayu bisa mendengar? Nggak bisa juga. Kita remove aja. Capek kita ngomong-ngomong di sini, kalau nggak di sini orangnya ngapain ya? Oke, Nicholas. Apa yang kau tahu? Nicholas Saputra. Halo, Nicholas. Nicholas, are you here? No. I'm sorry to remove you. Saya anggap yang saya remove itu tidak hadir ya. Oke. Ini Yosua. Yosua. Masih bersama kami? Baik, Pak. Kebudayaan Islam bercorak Jawa. Kebudayaan Islam bercorak Jawa ini, Islam masuk ke Nusantara, masuk ke Jawa itu terjadi proses akulturasi, Pak. Dan kayak kecakapan. Nggak ada akulturasi tadi di situ, dibicarakan si Samsul Bakri, nggak ada kalimat kata akulturasi di situ. Karang-karang itu. Pasti kamu nggak baca bukunya ya? Nggak baca bukunya? Baca ya? Oke ya. Oke, Lorenza, apa yang kau tahu tentang tulisan Samsul Bakri? Lorenza, apakah masih di sini? Apakah masih di sini, Lorenza? Masih, Pak. Silakan. Kebudayaan Islam bercorak Jawa, adaptasi Islam kebudayaan Jawa ini adalah sebuah adaptasi agama dengan kebudayaan. Itu aja yang diturunkan menjadi sebuah petunjuk bagi kebudayaan Jawa, Pak. Oke. Epifania selanjutnya, apa yang kau tahu? Baik, Pak. Yang saya tahu adalah sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa itu sebelum Islam masuk, yang dalam budaya Jawa itu awalnya adalah animisme, kepercayaan orang Jawa itu terhadap animisme, dinamisme, yaitu animisme terhadap roh dari benda-benda dan dinamisme terhadap roh dari nenek moyang, serta budaya Hindu dan Buddha. Di buku mana kau baca? Dari buku ini juga, Pak. Iya. Kamu hanya memahami itu aja, nggak paham pemikiran Samsul. Masih ya. Ada lagi, Pak. Oke, Yuliet Anggriani Kecaribu. Apa yang kau tahu? Baik, Pak. Yang saya pahami dari judul kita kali ini, kebudayaan Islam bercorak Jawa, yaitu bagaimana para wali itu beradaptasi terhadap kebudayaan Jawa yang sangat
mempertahankan kebudayaannya gitu Pak. Seperti yang kita baca tadi, kalau di Aceh waktu masuk Buddha kalau wali di, itu orang Jawa itu. Jadi dia tidak perlu beradaptasi dengan dirinya karena dia orang Jawa. Jadi bukan si wali itu beradaptasi, wali itu orang Jawa. Ya, jadi salah kalimatnya. Jadi bukan si wali itu beradaptasi dengan orang Jawa, dia orang Jawa. Ngapain dia beradaptasi dengan dirinya? Kristen. Apa yang kau tahu? Yang saya pahami Pak, penyebaran Islam di tanah Jawa ini Pak, banyak dari yang menyebarkan agama Islam ini Pak, itu mencoba melihat dari segi budayanya dulu Pak, beradaptasi, bukan mengetahui bagaimana budaya-budaya yang ada di daerah tersebut Pak. Setelah itu Pak, mereka menyesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam Pak, untuk menyebarluaskan. Nyambung juga dengan pemikiran Syamsul Bahri. Tidak seperti itu pemikiran. Kalau soalnya apa? Bagaimana pemikiranmu? Baiklah Pak, menurut saya kalau pemikirannya Syamsuddin ini Pak, tulisan-tulisan dan gubahan-gubahan yang spiritualis dalam agama Islam dan mengkombinasikan bukan saja agama dengan budaya lokal, tetapi juga antara corak, tasawuf, dan beberapa kultur inilah yang maka kemudian penyebaran Islam di Jawa dan diwarnai dengan nuansa-nuansa akhlak atau tasawuf dan simbol-simbol Jawa. Nah, warna budaya Jawa makin mengenal ketika Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. Nah, pasca dan sentralisasinya ini, yaitu kekuasaan politik Jawa Islam, inilah yang para pemimpin penasehat kerajaan dapat lebih memfokuskan perhatian pada aspek kebudayaan. Kira-kira begitu Pak yang saya tangkap Pak. Oke, Gumilir, apa yang kau tahu? Gumilir. Silakan Gumilir. Buka mic-nya. Baik, Pak. Yang saya tangkap dari tulisan dari Syamsul Bahri ini, di mana Syamsul Bahri menuliskan sebuah tulisan tentang masuknya Islam ke daerah Jawa yang masih bercorak tentang tradisi Jawa yang masih pekat dengan tradisi tersebut. Namun menurutnya kebudayaan yang ada di Jawa tidaklah menunjukkan sebuah kaitan dengan agama, namun hanya produksi adaptasi Islam yang kulturnya memuat adat Jawa, Pak. Kayaknya kamu sedang apa ya, di karaoke ya? Tidak Pak, tadi ada lawatan ada orang tua pendeta HK yang meninggal Pak. Jadi setelah saya cara ada kegiatan orang itu Pak, pendeta-pendeta itu Pak. Bersama kau dengan Eli. Tadi pagi Eli, permisi Pak, tidak kuliah mendampingi Epos HK mengubur orang meninggal katanya. Apa hubungan saya dengan penguburan orang meninggal? Hubungan saya dengan dia kan kuliah. Dia mau kuliah atau menguburkan orang mati kan pilihan dia itu. Dia menguburkan orang mati bersama pengurus HKI berarti tidak hadir. Nggak mungkin saya izinkan orang seperti itu. Emangnya dia sudah pendeta atau dia sudah pengurus HKI sehingga dia harus permisi dari apa ini ya, dari kuliah ini. Jadi kamu jangan gitu, jangan permisi kau gara-gara menguburkan orang. Kau kan bukan pendeta. Tugas pendeta menguburkan orang mati, bukan tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa ialah belajar, ya. Selama Anda masih mahasiswa belajar. Masuk kelas saya, ikuti aturan saya. Itu. Jadi itu aja rumusnya. Jangan permisi kau menguburkan orang meninggal bersama pengurus HKI. Enggak urusanku itu. Enggak urusanku kawan itu. Urusanku mengajar kamu pada jam yang sudah ditentukan. Gitu ya. Yunus, apa yang kau tahu? Baik Pak, terima kasih. Jadi menurut Syamsul Bahri, masyarakat Jawa ini adalah masyarakat yang sangat toleran. Sehingga datang pun budaya-budaya asing ke dalam daerah mereka tidak terpengaruh.
berbeda dengan orang Aceh. Di Aceh ketika orang datang, mereka hampir meninggalkan budaya mereka. Jadi di dalam masyarakat Jawa juga ada pembagian-pembagian pada posisinya. Yang pertama itu ada bagian pesisir, Banyumasan, dan Nagari Agung. Masyarakat juga sangat kental akan hal-hal yang mistik, di mana masyarakat Jawa sering melakukan ritual yang badani dan lahiriah, ritual batiniah dan perjalanan mistik, dan ritual pengenalan langsung akan roh-roh spiritual mereka. Itu yang saya ketahui. Terima kasih, Pak. Makasih, agak lumayan. Tetap berkat Jaluku, apa yang kau tahu? Tetap berkat Jaluku, masih bisa bersama kami? Tampaknya kamu keluar masuk ini. Tidak bisa ya? Tetap berkat Jaluku, tidak bisa. Oke, Norika bagaimana? Dalam perjalanan menuju Kota Cane bagaimana? Bisa memberikan pendapatnya? Bisa Pak, mungkin bisa saya berikan pendapat saya, tapi maaf sebelumnya Pak, kalau misalnya agak berisik karena lagi di jalan. Nah, menurut saya di mana agama Islam itu dulunya mau menyebar ke Jawa itu banyak tantangan Pak, di mana tantangan itu muncul dari tradisi mistik dan tradisi mistik Jawa dan Jawa Hindu gitu. Terus masyarakat Jawa ini juga dikenal dengan masyarakat yang toleran dengan budaya-budaya asing gitu. Karena sikap mereka yang toleran kepada budaya asing, sehingga agama itu, kebudayaan itu semakin luas gitu Pak agamanya. Mungkin sekian Pak, bisa saya laporkan Pak. Oke, ini terakhir mungkin si Veronica. Baik Pak, yang saya ketahui mengenai pemikiran dari Syamsul Bakri ini, di mana kebudayaan Islam bercorak Jawa ini didasari atau didahului oleh agama Islam yang diturunkan dengan misi penyebaran, sehingga umat Islam ini memenuhi kewajiban mereka untuk mencapai kebaikan universal, dan di mana juga penyebaran ini terjadi di Jawa atau di masyarakat Jawa, dan diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa, karena kita tahu masyarakat Jawa di sini menurut pemikiran Syamsul Bakri yaitu masyarakat yang sangat toleran dengan kebudayaan asing yang masuk ke wilayah kebudayaan mereka. Di mana juga di sini disebutkan Wong Jowo memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk kebudayaan asing. Makanya kebudayaan Islam ini diterima baik oleh masyarakat di Jawa. Akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa ini semakin memperoleh tempat yang luas. Itu dikarenakan para awal di Pulau Jawa itu memiliki sikap yang tidak konfrontatif, di mana dalam banyak upacara-upacara di Jawa seperti upacara Slametan Khas memasuki unsur-unsur Islam, seperti banyak upacara kematian atau khitanan. Oke, ini Saudara Andri, silakan. Baik Pak, yang saya ketahui tentang ini yaitu bahwasanya aliran agama Islam itu, aliran kejawen itu bukan merupakan suatu aliran keagamaan, tetapi hanya produk adaptasi di dalam kultur masyarakat Jawa. Oke, Juliandri. Baik Pak, yang saya ketahui tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa, yaitu dalam kesadaran Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan kultur masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat Jawa ini yaitu masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Sekian Pak.
Oke, jadi itu ya. Jadi tampaknya baik yang membaca dan yang tidak membaca, ya ada juga yang sudah paham, tapi ada juga yang sama sekali dia tidak paham. Jadi ingat bahwa education is not a destiny, but education is a journey. Jadi pendidikan itu bukanlah semacam tujuan, tetapi dia adalah sebuah perjalanan. Kalau kalian hanya menganggap pendidikan itu sebagai tujuan, hanya mendapatkan nilai, hanya memenuhi tugas-tugas, laporan baca buat, tulisannya selesai, maka Anda sia-sialah kuliah. Nanti Anda menjadi seorang pendeta di jemaat, Anda tidak punya modal apa-apa menjawab seluruh pergumulan jemaat. Karena apa? Karena tidak ada di sininya. Tidak berisi di sini. Tidak berisi. Jadi nanti kalau kalian bertanya, kalau ada jemaat bertanya, kalian buat langsung, ya itu sudah rahasia Allah, Amang Inang. Itu sudah selesai, kalian jawab. Karena kalian tidak punya apa-apa. Di sini kalian tidak ada apa-apa, sehingga kalian hanya bernarasi, itu sudah rahasia Tuhan. Sehingga tidak perlu kita pertanyakan lagi. Kan kira-kira begitu. Karena apa? Ya kalian tidak punya argumentasi. Seseorang yang tidak punya di sininya sesuatu, dia akan menjawab ragu dan kagok. Gitu. Karena nggak ada yang mau disampaikan. Ini saatnya Anda mengisi lumbung-lumbung pengetahuanmu, memasukkan ke kognisimu. Kalau Anda tidak memasukkan ke sini, maka saudara akan sia-sia nanti jadi pelayan. Kalian akan menjadi pendeta-pendeta yang akan menjadi penghancur di gereja. Karena tidak punya knowledge, tidak punya kognisi yang bagus. Tidak punya pengetahuan yang bagus, tidak memiliki pengalaman yang bagus. Nah, ini saatnya Anda mengisi memori daripada otaknya. Ternyata Anda tidak menggunakannya, mengisinya dengan baik. Makanya saya katakan kalau hanya tujuan mengambil nilai, mendapat nilai, bisa saja kalian cum laude, dapat nilai A semua, tapi zero otaknya, nggak ada. Tampilan luarnya kayak hebat. Pakai jas, pakai dasi, pakai jubah lagi nanti. Tapi di sininya zero. Ngapain? Makanya saudara pendeta berbaju pendeta membawa nama Tuhan, tapi tidak ada isinya, Pak. Kosong, kering. Kering. Jemaat tahu nanti pendeta yang kering, pendeta yang tidak punya pengetahuan, tidak punya kognisi yang bagus. Nah, ini bukti. Kalian diberi belajar mandiri sendiri. Tak ada yang lengket kok. Tak ada yang lengket. Apalagi lah kalau saya ngomong-ngomong begini. Nggak ada yang lengket itu. Sedangkan saudara sendiri sudah baca, tidak ada yang lengket. Apalagi lah saya mengajar. Nggak ada yang lengket kan. Yang kasihan siapa? Jemaat nanti yang saudara layani. Saya ulangi ya, education is not a destiny, but a journey. Pendidikan bukanlah hanya mencapai tujuan. Saudara sarjana, bukan. Tapi sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Mengisi otak kita ini. Supaya apa? Supaya berisi. Itu saja. Kalau saudara tidak berisi, ya saudara yang mengalami nanti kekeringan di jemaat. Kasihan. Saya sudah berusaha memasukkan sesuatu data, informasi ke otak kalian ya. Tapi tidak bisa masuk. Ya nggak tahu saya nanti pada laporan baca yang terakhir minggu depan. Ada pertobatan massal di antara kalian memahami tulisan-tulisan itu. Tapi kalau tidak ya udah. Sudah habis mata kuliah kita ini kan. Yang rugi siapa? You yang rugi. Tidak ada isinya. Tidak punya pemahaman apapun tentang filsafat kimia. Kasihan kan? Kasihan orang tuamu sudah bayar saya mengajar kalian. Tapi tak ada isinya. Nah, apalagi nanti kalau gagal lagi. Tahun depan ngambil mata kuliah lagi. Filsafat. Nangislah orang tuamu kan. Kecewa kau. Gitu loh. Jadi
Jangan main-main, hargailah keringat orang tua kita itu. Mereka ini rindu kamu itu pendeta yang bagus, pendeta yang berkualitas. Belajarlah dengan baik, belajar. Jangan permainkan keringat orang tuamu. Jangan permain-mainkan jerih lelah mereka yang sudah bekerja siang dan malam untukmu. Biaya kuliahmu bukan murah, mahal. Semester depan, ini kalian semester berapa sekarang? Tingkat berapa sekarang kalian? Tingkat 2, 3 Pak. 3 Pak. Ya, semester depan kalian tidak lagi di asrama. Udah di luar asrama. Ya, tapi di luar asrama pun pasti pengeluarannya besar. Cari kos-kosan, bayar makan minum, transportasi, itu kan besar. Ya, hargailah keringat orang tuamu dengan belajar yang baik. Kalau kamu pintar kan senang orang tua. Enggak diminta dari kamu nanti uang, membayar semuanya yang kalian pakai itu. Enggak. Tapi setelah berisi pemahamanmu bagus, ngomongmu pun makin bagus. Karena orang yang berisi biasanya ngomongnya kan agak berhikmat ya. Tapi orang yang kosong ininya, ngomongnya ngawur. Ngawur. Jadi isilah yang baik, isi. Ya. Gitu. Jadi apalagi hari ini nggak ada yang begitu apa bagus. Ini kan sederhana. Syamsul Bakri ini sudah sederhana dengan dia coba nih berapa kalimat ini. Sederhana dia kan. Javanese Islam is not a religious sect in Islam, but only a product from adaptation process of Islam in the Java community culture. Hanya ini aja kalian baca dan renungkan, sebenarnya kalian sudah bisa mendapatkan pemikiran daripada Syamsul Bakri. Dia berkata bahwa Islam Jawa tidaklah sebuah sekte dalam Islam, tetapi sebuah produk dari proses adaptasi kebudayaan Islam dan Jawa. Nah ini nanti kalian lihat fakta-faktanya di penjelasan dia paling bawah. Tapi dia sudah membuat clue, petunjuk apa yang menjadi pemikirannya tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa itu. This is possible because the values of Islam itself is universal, so inclusive to be adapted in various people cultures. Ini kan sederhana. Ini memungkinkan. Mengapa? Sebab nilai-nilai Islam itu sendiri adalah universal. Dengan keinklusifannya, maka mudahlah dia beradaptasi dengan bermacam-macam kebudayaan manusia. Itu kan dia sudah sebut. The characteristic of Islam in Java are Sufism. Karakteristiknya apa? Sufisme. Sufisme itu apa? Sufisme itu selalu menerima mistik-mistik. Maka dia terimalah kejawen. Kejawen itu di mana? Di negara agung tadi. Negeri agung. Yaitu di kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Ya kan? Ini cara berpikirnya. Itu bisa kalian lakukan kalau kalian sudah baca, pahami pemikiran daripada Syamsul Bakri itu. It's mutual fusion between Islam and Javanese culture. The emergence of Javanese Islam has enriched interpretation of Islam, especially in Islamic cultural development. Dia katakan bahwa ada terjadi fusion yang mutual, yang bersama-sama saling menerima di antara kebudayaan Jawa dan Islam. Bahkan kebudayaan Jawa dan Islam itu memberi penafsiran, memperkaya penafsiran Islam, khususnya dalam perkembangan kebudayaan Islam. Itu kan dia sudah jelaskan. Lalu bagaimana penjelasan dari kalimat ini? Makanya abstrak itu kan intipati dari sebuah tulisan. Membaca abstrak kita sebenarnya sudah tahu pemikiran penulis. Lalu kita perlu mendalami lebih dalam, bacalah di pendahuluan. Maka dia akan melihat bagaimana proses adaptasi itu terjadi. Dari 3 pembagian Jawa itu, mulai dari Pantura sampai nanti kepada Yogyakarta, dan dia katakan di Nagari Agung itulah ada kebudayaan yang paling adaptif. Khususnya soal kejawen. Dan kejawen itu bisa diterima oleh Islam Jawa. Dan Islam pun mempengaruhi mutual tadi.
mutual fusion antara kejawen dan pemikiran Islam. Nah, ini di sini terjadi. Selain itu dia mana lagi dia katakan nanti akan tradisi-tradisi Islam itu sudah mengakar di dalam kebudayaan Islam yang diperankan oleh Wali Songo tadi. Dan dia lihat lagi di tasawuf ini. Nah, bagaimana kebudayaan Islam terlihat dalam kebudayaan tasawuf. Nah, ini contoh-contoh yang dia lihat. Dan itu kalian harus melihat secara mendalam jabarannya di sini. Nah, itu saja sebenarnya, sederhana dalam pemikiran Syamsul Bahri ini. Sehingga apa yang disebut dengan perkembangan pemikiran Islam bercorak Jawa itu, jadi Islam yang dibungkus dalam kebudayaan Jawa itu terlihat di kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Nah, ini sederhananya kan. Baru dia simpulkan dari uraian di atas dan itar kesimpulan bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, kan? Bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur budaya Jawa. Ini tesis dia sebenarnya. Nah, jadi corak keberagaman yang sofistik dalam Jawa merupakan perpaduan mutualistik antar Islam dengan kebudayaan Jawa yang fondasi epistemologis dan aksiologisnya sudah diletakkan para dai melakukan Islamisasi awal di tanah Jawa. Ini tesis yang kedua. Nah, begitu cara membaca sebuah artikel, karena tulisan ini kan ditulis dalam sebuah artikel. Di artikel mana? Kalian mungkin tidak tahu di jurnal mana. Dia menulis di jurnal Dinika. Ini kan Dinika. Volume 12, number 2, Juli, Desember 2014. Oke, sampai di situ. Itu saja sebenarnya kalian sampaikan cukup. Tidak perlu sampai 5 menit. Kalau kalian sudah paham. Jadi membaca sebuah teks itu harus benar-benar dipahami. Masukkan ke sini. Sambil bayang-bayangkan apa maksudnya itu ya. Kalau kalian sudah berhasil membuat seperti itu, nanti membaca Bible pun atau Alkitab pun kalian seperti itu. Membaca teks Bible itu, Alkitab itu, kalian menggunakan dengan cara memahami yang seperti itu. Jadi jangan hanya baca teks tanpa ada makna di dalamnya. Gitu ya. Oke lah, sampai di sini pertemuan kita. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Tadi yang Bapak bilang pertama sekali sebelum kita mulai pelajaran Pak, kurang kami dengar Pak. Karena ada jadi suara yang ribut Pak. Yang pertama yang mana itu? Terkait makalah apa itu Pak? Terkait? Tentang membuat makalah itu Pak. Ya, dan pada akhir semester nanti kalian akan membuat karya atau tulisan yang berkaitan dengan filsafat timur. Buatlah makalahmu berkaitan dengan filsafat timur. Nah, banyak filsafat kan di timur ini. Misalnya pandangan orang Batak Karo tentang Kalimbubu misalnya contoh. Atau orang Batak misalnya pandangan mengukal holi dalam orang Batak, itu kan filsafat. Atau pandangan orang Timur tentang perkawinan, itu kan filsafat. Pokoknya tentang kehidupan inilah. Buat makalah tentang itu. Dan jangan sama dengan orang-orang lain, dengan mahasiswa lain. Jadi papermu berkaitan dengan makalah dengan filsafat timur. Mulai dari India, Tiongkok, Jepang, Asia ini, baru Indonesia. Indonesia ini banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada banyak. Yang kita bahas ini kan bagian dari filsafat ini. Contoh-contoh. Dan masih banyak lagi yang lain. Tulislah itu. Gitu ya. Dengerti Yunus? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Siapa yang berdoa? Masih di sini, Komti? Atau siapa yang bersedia rela mau berdoa? Saya Pak.
Silakan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, di mana kami, perkuliahan kami ini mulai dari awal hingga akhir, kami sudah selesaikan perkuliahan kami secara online ya Bapa. Kiranya Bapa yang memberikan kepada Bapak dosen kami panjang umur, kesehatan, ketabahan, agar supaya bisa dapat mendidik kami lebih baik lagi, dan bisa kami, apa yang diberikan oleh Bapak dosen kami bisa kami tangkap lagi ke dalam pemikiran kami masing-masing. Begitu juga ya Bapak, kamu berkati segala aktivitas kami, baik di luar maupun di dalam ya Bapak. Kiranya Bapak yang menuntun jalan kami agar supaya bisa kami dapat melangkahkan langkah kaki kami untuk menggapai cita-cita kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, selamat sore bagi kita semua. Horas, Menjojua, Yahobu, dan Yafin. Jojua, Pak.